Alright, bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai aja ya? Oke. Selamat pagi semuanya dari SMA 6 Karawang. Oke, ini anak-anak kayak pada pakai pramuka ya. Tahu kan yang selamat pagi, pagi, tahu kan? Oke, kayaknya kita cek dulu aja nih semangat teman-teman semua dari SMA 6 Karawang. Selamat pagi. Can you believe that, guys? Keren dong mereka dong. Semangat banget tampaknya. Wes keren. Tepuk tangan dulu buat kalian dong. Yo. Alright. Ini aku bingung nih. Mau bilang aku, gua atau saya. Cuman karena iya kan? Karena kita masih ya seumuran lah ya. Jadi kita bawa chill dulu aja. Bawa santai aja. Gua lo aja gak apa-apa kok, oke? Kalau lo panggil gua lo gak apa-apa, gue juga panggil lo semua, oke? Alright, gue punya pantun dulu nih teman-teman semua nih, ya. Beli cilok ke Gangnam, makannya di sebelah tiang listrik. Sekarang kita lagi di SMA 6, ternyata orang-orangnya ganteng dan cantik-cantik. Alright. Ya, kita mulai dari awal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman yang dari depan paling depan ini keren nih. Semangat banget nih. Yang belakang jangan mau kalah dong. Ayo dong, chill. Oke, kita langsung aja ya. Perkenalkan ya, kita dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Hubungan Internasional. Jadi di sini kita mau sosialisasi nih tentang kekerasan berbasis gender nih. Nah, gua rasa ya sekarang kekerasan berbasis gender ini banyak banget yang kita lihat di sosial media. Apalagi sekarang sosial media itu gampang banget buat diakses ya kan. Mungkin teman-teman sering banget lihat ya orang yang main Twitter, mungkin di sini banyak banget kasus-kasus yang naik banget tentang kekerasan berbasis gender. That's so terrible. Itu buruk banget. Jangan banget lah. jangan sampai kita kerasa gitu ya, merasakan hal-hal yang tentang kekerasan berbasis gender. Cuman biar gak buang-buang waktu ya, kita langsung aja ya, kita perkenalan dulu kali ya, biar ngecil parah gitu, biar kita gak kaku ya. Ya udah. Oke, perkenalkan, gue Riksan Hafiz Alamsyah. Gue adalah mahasiswa hubungan internasional di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salam kenal semuanya. Dan ini adalah teman-teman gue. Silakan perkenalkan nama-namanya. Maju ke depan nih atau duduk Maju aja? ke depan boleh. Gas. Halo, selamat pagi teman-teman SMA 6 Karawang. Selamat pagi ya semuanya. Perkenalkan, nama aku aja ya. Gak terbiasa gua lu. Soalnya dari Purwakarta juga, bukan orang asli Jakarta. Nama aku Muhammad Badri Mentashir. Panggil aja Badri ya. Gak perlu pakai kakak, akang juga gak apa-apa, panggil aja Badri karena aku lahiran 2007 kebetulan. Nah, aku juga sama dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, tapi program studinya dirahasiain dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Firda Meilani Hamidah, bisa dipanggil Firda. Halo. Aku juga dari program studi hubungan internasional semester 6. Salam kenal semuanya. Kenalkan, nama aku Nadila Karisma Putri, biasa dipanggil Dila. Aku sama kayak teman-teman yang lain, berasal dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Linda Amelia dari Prodi Hubungan Internasional di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rifki ya, tepat di setelah Badri nama saya. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Saya lahiran 2010 kayaknya ya. Kalau nggak lupa itu juga. Oke. Nah, udah sih itu aja ya. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Wiran Firdausi dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya menduduki semester 6 bersama kelompok-kelompok kami. Oke. Itu adalah teman-teman dari teman-teman gua sih sebenarnya sih ya. Itu kelompok lah ya. Jadi mereka ini nanti yang bakal ngejelasin apa sih tentang kekerasan berbasis gender itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, biar teman-teman tahu ya, biar teman-teman paham apa sih kekerasan berbasis gender itu. Apaan tuh? Let's go, kita bahas. Nah, teman-teman pasti masih asing ya kayaknya di SMA. Aku rasa pas aku masih SMA aku kan enggak sih, aku MA dulu nggak ada salah ya. Belum pernah diajarin yang namanya kekerasan berbasis gender. Nah, sebelum kita bahas kekerasannya, aku pengen nanya dulu. Ada yang pernah gak dengar kata gender? Pernah.
Ada yang tahu artinya? Gender itu apa sih? Jenis kelamin. Ini apa? Apa? Jenis kelamin juga. Oke, little bit not completely wrong but not completely right. Gender itu beda teman-teman dengan jenis kelamin ya. Kita ada dua istilah, ada seks, ada jenis kelamin. Apa? Seks dan jenis kelamin. Nah, kalau yang tadi si Neng itu mention jenis kelamin itu disebutnya seks gitu. Sedangkan gender itu beda istilahnya. Bedanya apa sih? Nah, kalau jenis kelamin itu dia berarti ya dia anugerah dari Tuhan yang bentuknya itu secara fisik. Kayak perempuan mereka punya payudara, laki-laki punya penis, perempuan punya vagina dan lain-lain gitu. Nah, jadi dia gak bisa diganti ya kalau gender itu karena emang gender seks itu gak bisa diganti karena emang dari lahirnya udah begitu ya dari Tuhan. Tapi kok ada kok yang operasi kelamin, Lucinta Luna misalkan. Nah, itu lain cerita lagi ya. Tapi sebenarnya seks atau jenis kelamin itu gak bisa diganti. Laki-laki ya bakal jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Nah, kalau gender itu apa? Gender itu dia merujuknya lebih ke kata sifat ya. Kalau seks itu dia lebih ke bentuk tubuh, fungsional atau fisiologis. Ada IPA di sini, IPA. IPS semua ya? Oh belum, baru pada sini. Nah, sedangkan kalau gender itu dia lebih merujuk ke kata sifat dan biasanya memang dikaitkan dengan jenis kelamin. Kayak laki-laki misalkan identiknya itu laki-laki kuat, apalagi laki-laki tegas, apalagi tuh galak misalkan. Nah, itu gender yang lebih merujuk ke sifat ya. Dan perempuan misalkan sering diidentikan dengan lemah lembut, dengan cerewet, apalagi ya perempuan. Perempuan biasanya kayak gimana sifatnya? Malu-malu. Atau perempuan tuh misalkan ramah, penyayang dan lain-lain gitu. Nah, sampai sini dulu udah paham belum perbedaan seks dan gender? Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang nanya gender itu apa, jawabannya bukan jenis kelamin lagi ya. Kalau jenis kelamin itu dia disebutnya seks gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih kekerasan seksual berbasis gender. Kalau kita bahas kekerasan seksual berbasis gender, kita gak akan jauh dari yang namanya Shidao. Ada yang bisa baca Shidao itu apa? Pusing gak bahasa Inggrisnya? Iya, apa? Tahu? Nah, Shidao itu dia konvensi atau kesepakatan internasional ya. Kepanjangannya itu adalah Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, secara singkat, Shidao ini dia kesepakatan atau perjanjian internasional yang isi kesepakatannya itu untuk menghapus atau menghilangkan kekerasan pada perempuan. Karena memang sering ya perempuan jadi korban kekerasan, benar nggak? Kekerasan seksual, kekerasan fisik. Di sini ada yang pernah jadi korban? Siapa yang pernah dapat kekerasan dipukul teman misalkan? Semoga nggak ada ya. Tuh pada ngacung. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, kekerasan seksual berbasis gender itu adalah segala bentuk. Halo. Nah, kekerasan seksual berbasis gender itu adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya kepada korban, dan biasanya itu berbasis pada jenis kelamin, kayak laki-laki menganiaya perempuan dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis gender itu banyak, dari mulai dia juga bisa mengakibatkan penderitaan fisik kayak luka-luka, penderitaan mental juga jangan dianggap remeh loh ya. Penyakit mental itu berbahaya loh teman-teman secara psikologis, dan juga bisa membahayakan atau mengancam si korbannya. Dan memang ketika membahas kekerasan seksual berbasis gender, rata-rata korbannya itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, betul. Tapi ada tapinya, laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan seksual berbasis gender. Pernah dengar ada laki-laki disodomi? Pernah? Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman semua di sini, baik laki-laki maupun perempuan harus mulai berhati-hati ya. Karena kekerasan seksual berbasis gender itu gak mandang jenis kelamin. Baik laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan itu bisa jadi korban. Nah, jadi dari mulai sekarang harus lebih berhati-hati. Oke, gitu aja, paham ya kekerasan seksual berbasis gender? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, gue mau ngejelasin nih, kenapa sih kita perlu kesadaran akan kekerasan berbasis gender? Ini penting banget ya, teman-teman ya. Ketika kita jadi korban kekerasan berbasis gender, itu kita perlu ruang. Kenapa? Karena setiap para pelaku kekerasan berbasis gender itu perlu diadili. Setuju? Setuju
dong ya kan? Apaan itu kekerasan? Gak ada zaman sekarang kekerasan, bro. Kita tuh sekarang bro chill bener kayak gitu loh. Kalau kita mencoba untuk menjadi seorang pelaku kekerasan berbasis gender, itu tempatnya bukan di dunia ini. Itu salah. Itu mungkin di mana jauh, pokoknya gak di dunia ini. Karena di dunia ini adalah dunia penuh dengan chill, bro. Iya kan? Kalau kita ya menjadi korban seksual berbasis gender itu, yang pertama kita perlu ruang dan kita juga perlu terbuka. Makanya kita harus sadar, karena kalau kita gak sadar mungkin kita akan terus tertutup, mungkin kita akan terus menutup diri, menjadi introvert, atau mungkin takut akan cerita. Itulah pentingnya kita menjadi sadar akan kekerasan berbasis gender. Karena kenapa? Karena dengan kita memberikan ruang kepada para korban dan juga kita ketika menjadi korban menjadi terbuka, mungkin itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk menjerumuskan pelaku-pelaku ke tempat yang seharusnya, yang pasti bukan bukan di tempat di dunia ini. Makanya ya, pokoknya kalian harus benar-benar paham tentang kekerasan akan berbasis gender. Karena kita gak tahu kan, ya bisa aja kita hal-hal buruk terutama tentang kekerasan berbasis gender ternyata terjadi kepada kita kan, siapa tahu kan. Maka dari itu kita harus sadar dan juga kita harus terbuka dan juga menjadi ruang untuk para korban kekerasan berbasis gender. Oke, terima kasih ya Kak Riksa sudah menjelaskan kesadaran gitu ya, kesadaran akan kekerasan berbasis gender ini gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau kita tuh perlu banget sadar gitu loh, kenapa sih kekerasan berbasis gender ini benar-benar berbahaya gitu loh. Terutama bagi cewek-cewek nih, gitu loh. Kadang kalau misalkan di transportasi atau di jalanan umum gitu ya, apalagi yang sering keluar malam gitu loh. Kadang-kadang ya suka ada yang di inilah atau gimana gitu ya. Pokoknya nggak usah disebutin ya, kalian sendiri juga tahu lah ya gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada data kekerasan berbasis gender di Indonesia tahun 2012 sampai 2021. Nah, bisa dilihat ya, dari tahun 2012 itu ada sekitar 289 kasus gitu loh. Sampai 2021 maaf, 327.000 kurang lebih gitu loh. Nah, ini kenapa sih grafiknya terus naik gitu loh? Bukannya menurun ataupun menghilang bahkan, tapi ini malah naik grafiknya gitu loh. Nah, dikarenakan di zaman sekarang itu gitu loh, banyak banget pelecehan melalui virtual gitu. Seperti contohnya di chat, misalkan sexting gitu ya. Nah, misalkan chat-chat yang ya gitulah ya. Nah, terus Vici gitu ya, Vici tes. Nah, itu mungkin video call syariah maksud saya gitu loh. Nah, itu juga banyak yang kayak begitu gitu. Nah, ini ada ya di tahun 2020. Di tahun 2020 itu ada 215.000. Ini kecil gitu ya, tahun 2020 ini daripada tahun 2019. Tahun 2019 itu sekitar 286 gitu. Kenapa tahun 2020 ini bisa kecil, bisa menurun? Betul banget. Lagi COVID gitu ya. Kenapa lagi COVID? Ya soalnya orang-orang kan banyaknya di rumah gitu ya, nggak banyak langsung kontak fisik kayak Noel atau segala kepala gitu ya. Ya gitu. Jadi ya semisal mau pegang atau janganlah ya maksudnya. Ya ini mau buat contoh ya, semisal mau pegang gitu ya. Ya kan kita takut juga gitu. Tahun 2020 itu kan banyak virus gitu loh. Nah, tahun 2021 ini pesat banget. Karena kenapa? Ya tahun 2020 kan COVID, tahun 2021 kan kita kan rasanya udah bosan gitu sebagai para lelaki. Biasanya seperti itu gitu. Nah, oke, kita baca dulu ya. Dilansir dari catatan tahunan Catahu, ya dibilangnya Catahu gitu. Nah, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat terkumpul sebanyak 338.000 kasus. Nah, kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan sekitar 3.838 kasus. Lembaga layanan 7.000 kasus dan Badilat atau Badan Peradilan Agama lebih lengkapnya sekitar 327.000 kasus. Nah, laporan tersebut juga sekaligus dapat menggambarkan adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebesar 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, semoga ini di tahun berikutnya ya, di tahun 2024 gitu, ini semoga bisa menurun gitu ya angkanya. Bahkan kalau bisa
turun terus ke depannya terus menghilang gitu ya. Tadi kan kita udah kenalan sama kekerasan berbasis gender atau KBG, udah dijelasin tentang apa, kenapa, dan data pastinya tentang KBG. Sekarang kita masuk ke istilah kekerasan berbasis gender. Yang pertama itu ada catcalling. Siapa yang tahu catcalling? Coba ngacung dulu. Ya, itu contohnya kill catcalling. Nah itu dia, nggak boleh loh kayak gitu ya. Iya, kita masuk ke deskripsinya. Jadi secara harfiah, catcalling adalah melakukan hal-hal yang mengarah berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang yang bersangkutan ini merasa terancam. Contohnya tadi kayak lihat nih, kiu gitu, itu udah termasuk catcalling ya teman-teman. Dan catcalling ini ada dua jenisnya, ada catcalling verbal dan catcalling non. Catcalling verbal ini bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan memberikan siulan atau perkataan mengenai penampilan korban. Misalnya, Neng manis mau kemana? Kayak gitu itu termasuk catcalling, nggak boleh ya kayak gitu. Terus ada catcalling apa? Non-verbal. Catcalling non-verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan penggunaan gestur fisik yang memberikan penilaian terhadap penampilan korban. Nah, ini nih contohnya. Coba ada yang bisa contohin gak cowok-cowok? Ayo cowok, nanti aku kasih hadiah. Ada yang bisa contohin gak? Boleh maju itu yang pakai kacu di tengah. Coba sini. Sini. Kamu namanya siapa? Ini pacarnya. Nah, sini. Paling jago Cina, bener gak? Kenalan dulu dong, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama gue Akmal Jeneri. Gue. Nama saya Akmal Jeneri dari kelas 2B. Oke, Akmal ya namanya. Nah, Akmal bisa contohin nggak catcalling yang biasanya Akmal denger gitu? Tapi jangan ke aku. Ke siapa? Gak tau. Sini, kamu sini. Sini ayo. Mau nggak? Nah, yang ini namanya siapa? Siapa namanya? Almas. Kalau Almas sendiri sebagai perempuan ya, tentunya pernah nggak ngalamin catcalling? Pernah. Iya. Sama siapa? Enggak, sama mang di jalan. Sama mang di jalanan. Contohnya kayak gimana? Coba, nggak apa-apa sharing aja, jangan ketawain ya teman-teman. Iya, coba praktekin. Biasanya kayak gimana dapetnya? Neng gitu. Oke, sekarang kamu praktekin neng manis gitu ya. Contohin coba. Coba, kamu lagi jalan dari sana. Kamu lagi jalan. Enggak, pura-pura. Kamu berani ya? Oke. Coba lewat. Kiu cantik. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Itu yang kalau ke perempuan. Boleh duduk lagi. Nah, tapi tidak menutup. Oke, balik lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau cowok juga bisa mengalami catcalling. Contohnya ganteng, lagi apa kayak gitu, pernah nggak? Enggak. Oh, berarti khusus yang ganteng. Ya, parah ya. Enggak kayak gitu Sama juga. cowok bisa disebut catcalling enggak? Kalau sesama cowok bisa disebut catcalling enggak? Bisa nggak ya kakak-kakak? Bisa, karena kita kan nggak bisa nentuin tujuannya apa selagi susu katanya. Selagi itu mengganggu kenyamanan kamu, itu bisa disebut catcalling atau kekerasan berbasis gender. Jadi jangan dilakukan kalau nggak mau ngerasain, oke? Tos dulu. Oke, kita lanjut ke istilah yang selanjutnya. Nah, lalu ada gaslighting, playing victim, dan victim blaming. Victim itu banyak yang pakai kata victim. Ada yang tahu nggak victim artinya apa? Victim, ayo victim. Serius, belum belajar bahasa Inggris? Gila. Victim.
victim itu artinya korban. Jadi yang pertama ada gaslighting. Gaslighting secara harfiah itu diartikan sebagai salah satu bentuk manipulasi psikologis yang membuat kita menjadi meragukan diri kita sendiri. Contohnya, mau langsung ke contoh atau pengertian dulu? Pengertian dulu aja ya. Playing victim. Yang kedua ada playing victim. Playing victim adalah sikap seseorang yang seolah-olah berlagak sebagai korban. Jadi padahal dia bukan korban tapi pelaku gitu. Jadi kayak ngerasa kalau dirinya itu korban. Yang terakhir itu ada victim blaming. Victim blaming adalah suatu bentuk sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Jadi nanti kita contohin. Oke, aku bakal panggil teman-teman aku dulu untuk nyontohin ketiga istilah dari kekerasan berbasis gender ini. Yang pertama itu ada gaslighting. Ya, sini teman-teman. Gaslighting itu bakal dicontohin sama aku dan Wildan. Ayo Wildan, sini Kak Wildan. Tepuk tangan dong buat Kak Wildan. Contohin ya. Will. Oh, kemarin gue balik malam. Terus gue masih digodain sama satpam kampus. Padahal kan gue pakaiannya pakai kerudung kayak gitu, tapi gue tetap digodain. Kenapa ya? Gue risih banget sumpah. Dia lo harusnya lo tahu kenapa lo kan cewek nih, lo harusnya tahu lo waktunya cewek batas keluar malam itu pasti udah di bawah jam 9 dong. Nah seharusnya lo bisa diem di rumah di jam situ. Dan lo juga lebay sih, lo pakai baju-baju itu kali ya, baju-baju ketat seksi seperti itu. Ayo. Nah, kayak gitu teman-teman. Nyalahin korban tentang kekerasan yang mereka alami. Lu sih pakai baju ketat, lu sih main malam. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalau ada teman kalian yang bercerita, sebisa mungkin jangan kayak gitu ya. Gak boleh nyalahin korban karena mereka juga sebenarnya gak mau dong itu kejadian sama diri mereka, ya kan? Kita nggak bisa ngeblame orang atau nyalahin orang tentang apa yang mereka rasakan gitu. Karena perasaan orang beda-beda dong tentunya. Jangan bikin kata-kata yang gak enak. Kalau kalian gak bisa ngasih solusi, setidaknya bikin mereka tenang aja udah cukup gitu ya. Oke, paham? Oke, sekarang kita masuk ke gaslighting. Aku bakal contohin sama Kak Wilda. Kak Wilda sini. Oke, boleh Kak Dila. Gaslighting, tadi masih ada yang ingat gak definisi gaslighting kayak gimana? Gaslighting, coba Kak Riksa boleh ke slide sebelumnya. Nah, gaslighting adalah salah satu bentuk manipulasi yang membuat korban meragukan diri kita sendiri. Oke, contohnya, misalnya aku, Kadila sama Kak Wilda ini pacaran. Di sini ada yang pacaran gak coba? Banyak Kak. Banyak. Enggak. Siapa? Akmal sama ini pacarannya. Nah, ini kita pakai contoh kalau kita lagi pacaran ya. Pasti teman-teman tahu lah ya pacaran. Contohnya. Oke. Bentar, aku napas dulu. Kak Wilda. Will, kok kamu sibuk banget sih nggak pernah ngabarin aku? Emang kamu sesibuk apa? Nggak pernah pegang HP kayak gitu? Lah, aku kan kerja loh. Aku kerja buat kamu. Lah, kamu di rumah nih. Kamu di rumah bisa rebahan nonton Netflix, gua gitu ya. Ya, Iya kan? ya tapi kan aku tuh cewek, terus aku scroll TikTok gitu seharian tanpa kabar dari kamu. Kita ini kan punya hubungan. Lah, aku lebih capek cuy. Sumpah, aku kerja banting tulang, banting kaki, banting kepala, semuanya dibanting. Capek gak? Capek gak? Nah kayak gitu contohnya teman-teman. Jadi kalau itu contoh ya, contoh. nah, jadi kalau iya benar. Jadi kalau misalnya ada, nggak harus cewek sih, kalau cewek lagi protes gitu ke pacarnya, tapi si pacarnya malah jual perjuangan yang udah dia lakuin, itu namanya gaslighting. Jadi kayak tadi, aku kan kerja lele buat kamu, padahal mah bohong gitu. Iya. Pokoknya inget ya, itu ya pokoknya effort tuh harus benar-benar dihargain gitu loh. Effort. Ya, jadi jangan semata-mata kalian capek, jadi kalian ngelalain kewajiban kalian yang lain. Contohnya ngabarin pacar kalian, jangan lupa. Oke, yang terakhir ada playing victim. Tadi apa playing victim?
merasa jadi korban. Ini bakal aku contohin sama Kak Winda. Kak Winda sini. Coba Kak Winda pernah nggak playing victim? Jujur. Ya sering aja. Sering. Pasti mostly sama cewek sih. Rata-rata ya. Coba ya kita contohin ya. Ayo Kak Winda. Deal, kita kan kelompok nih. Ketuanya kan si Firda. Ya dia tuh gak pernah kerja gitu anjir, cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, iya bener sumpah. Padahal kan ketua harusnya mengayomi anggotanya ya, tapi dia kayak nyuruh-nyuruh doang. Gue capek, sumpah capek banget kerja kebalik-balik. Dia cuma nyuruh-nyuruh doang, gue sebel banget. Nah, diem doang kerjanya ada. Kesel banget, pokoknya nggak ada kontribusinya sama sekali sebagai ketua. Sebel banget, najis. Jadi kurang lebih contohnya kayak gitu ya guys. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ngerasa capek sendiri. Padahal kan sebagai anggota kelompok pun kita harusnya ya berkorban aja, nggak usah pamrih gitu. Mau siapapun ketuanya jalanin aja toh. Itu kewajiban kita gitu. Jangan banyak ngeluh, itu kewajiban kita. Jadi apa yang udah kita mulai harus kita selesain tanpa embel-embel gue paling capek gitu. Nggak boleh ya. Oke. Balik lagi nih. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya apa itu gaslighting, victim blaming, sama playing victim. Tadi udah dicontohin juga ya sama Kadila ini yang mohon maaf ya tadi bilang najis itu refleks, sumpah itu refleks kayaknya. Jangan dianggap serius ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada morphing dan impersonating. Nah, kita coba baca dulu aja ya. Nah, morphing ini media buatan atau merupakan tindakan di mana pelaku menggunakan foto atau video korban dengan tujuan merusak reputasi korban yang berada dalam konten tersebut. Nah, yang kedua itu ada impersonating, yaitu meniru identitas. Nah, meniru identitas ini adalah tindakan mengambil data korban dan membuat akun palsu atas nama korban untuk mempermalukan, menghina, atau melakukan penipuan. Boleh di slide selanjutnya, Karisa. Nah, ini buat morphing ya, saya ambil contoh dari Kaprilly atau Konsina. Mohon maaf ya, itu fotonya. Aduh. Nah, ini jadi morphing ini yaitu menggunakan data orang lain gitu, maksudnya secara seluruh badan atau secara virtual gitu ya, kayak muka, badan itu diedit gitu, jadi bloopers ataupun apa kayak semisalkan mukanya muka Kariksa gitu, mohon maaf Kariksa ya, nah terus bawahnya itu apa jadi bikin telanjang gitu atau gimana, nah itu meniru identitas orang lain gitu loh, itu disebutkan morphing. Nah selanjutnya ada impersonating. Nah impersonating ini, nah ini seperti kita yang di chatnya ya, Mel ada yang pakai foto lu nih di Twitter gitu loh. Serius, itu foto gue weh, serius gitu. Nah semisal ada gitu ya di Twitter ataupun di sosial media manapun yang menggunakan foto kalian gitu loh, nah itu cepat-cepat ditindaklanjuti gitu. Nah nanti untuk apa lapor dan tindak lanjutnya ntar ada di slide berikutnya gitu loh. Sampai sini udah paham belum apa itu morphing sama impersonating? Paham kan? Nah, pokoknya jangan sampai ya data kalian ataupun foto kalian gitu ya, maupun yang setengah badan, full body ya, yang mau bagaimanapun, jangan sampai data itu ada di tangan orang yang nggak bertanggung jawab. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya. Di sini yang sudah tadi dijelaskan oleh kakak Dila dan kak Wilda yang berupa istilah-istilah kekerasan berbasis gender. Ini yang tadi disebutkan apa aja? Ada yang tahu? Coba kakak ingin mengulang lagi. Ada yang tahu? Apa aja tadi yang disebutkan oleh kak Wilda dan kak Nadila? Apa aja yang satu pertama? Catcalling. Dan yang kedua? Gaslighting. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan stalking. Nah, teman-teman semuanya, stalking pasti teman-teman semuanya pasti udah sering dong stalking mantan, stalking gebetan orang, stalking teman-teman ya kayak seperti yang teman-teman yang sukai, seperti seleb. Nah, di sini aku izin jelaskan dulu ya. Stalking ini adalah tindakan di mana orang secara diam-diam dan sengaja mengintip seseorang dengan maksud tertentu. Biasanya tindakan ini dapat terlihat dari tanda-tanda yang mencurigakan.
dan seperti melakukan teror yang berupa telepon atau SMS serta mengikuti atau memantaunya sehingga pelakunya ini mengancam dan melakukan kekerasan terhadap si korbannya. Dan yang kedua yaitu texting. Texting ini adalah bentuk pelecehan yang melibatkan penggunaan layanan pesan teks. Pelecehan ini yang berbasis teks atau chat yang berupa ancaman atau intimidasi agar korban mau menuruti keinginan si pelaku. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya setelah ini. Dan selanjutnya yaitu ada sexting. Dan sexting ini merupakan aktivitas saling berkirim pesan yang berbentuk media foto atau video seksual yang melalui chatroom di media sosial. Nah, Karsa, slide selanjutnya, maaf. Nah, ini berikut contoh-contoh stalking. Jadi ini si pelaku ini meneror berupa secara diam-diam yang mengikuti si korbannya dan sehingga bisa terjadinya bakal si korban ini mau diancam atau melakukan kekerasan seperti itu. Baik, selanjutnya Kaisa. Oke, di sini ada contoh sexting berupa chatan. Mari kita lihat ya dulu. Bel, sibuk gak? Enggak nih. Kenapa? Aku lagi pengen. Pengen apa? Pengen itu. Wah. Contoh. Ya ini hanya contoh ya, jangan di. Lihat apa? Oke, ada lagi. Oh, lihat itu apa ya? Itunya, aduh, itunya. Please, wah, nambah parah ya. Lama banget. Wah. Contoh. Ya, memang teman-teman semuanya ini hanya contoh untuk memperagakan itu contoh sexting. Dan selanjutnya ada contoh texting. Mari kita lihat, ini sebagai ini ya cowok yang yang meneror si ceweknya, tetapi si ceweknya ini tidak merespon. Beda dengan sexting. Sexting itu yang saling berkirim pesan atau saling merespon. Dan ini dia bilang cuman dia jutek lah intinya gitu. Jutek amat sih, apa sih? Gak jelas. Emang apa? Mau lihat dong. Tanda tanya ya. Langsung diblokir ya? Nah, jadi di sini langsung diblokir ya teman-teman. Jadi perbedaan sexting dan texting itu yang saling yang saling mau. Kalau texting itu yang saling mau, saling kirim-kirim apalah atau apalah ya gitu. Kalau misalkan texting ini dia cuma salah satu pihak ya secara besar yang tidak secara senonoh. Kemudian si ceweknya ini tidak meresponnya, berbeda dengan sexting. Ya kalau sexting itu kan dia merespon dan sampai dia mengirim part tersebut. Kali ini ada istilah kekerasan gender, dua istilah yang mungkin udah sering kalian dengar,
Dan mungkin kalian ngelakuin mungkin ya ada antara perempuan ke sama perempuan atau laki-laki ke perempuan. Yang pertama itu ada body shaming. Ya kan? Yang kalian tahu body shaming itu adalah mengomentari fisik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang negatif. Misalnya, ya gitu ya gitu bener. Kayak misalnya, Gua nggak kebagian itu. lu cewek kok hitam sih? Kan cewek harusnya putih gini-gini. Itu kan langsung to the point, langsung nyampein udah gak ada kalimat pujian apapun, udah langsung kayak ujaran kebencian aja. Itu sama dengan bullying ya teman-teman, dan itu nggak boleh dilakuin ya ke sesama perempuan, antara temen kalian atau mungkin orang lain, itu nggak boleh dilakuin. Lalu yang kedua ada tentang sexualizing women's bodies, yaitu jadi sexualizing women's bodies itu adalah daya tarik perempuan yang ternilai hanya dari fisiknya saja dan tujuannya untuk memenuhi kepuasan seksual. Misalnya cowok kalian nih ya, misalnya kalian pacaran, cowok kalian tuh nongkrong misalnya di tempat nongkrongan, saling membandingkan doinya masing-masing. Misalnya gini, ih doi gue mah Islami banget, terus putih, nurut banget sama gua gitu. Misalnya doi yang pertama ya, terus temennya nyautin, doi gua mah nggak nurut-nurut banget tapi bodinya bohai gitu teman-teman. Kayak gitu tuh termasuk sexualizing women's body, dan itu nggak boleh dilakuin ya. Untuk laki-laki biasanya yang sering kayak gini ngebandingin pasangannya lebih mantap, lebih bohai gitu ya, maaf gitu teman-teman. Oke, nah teman-teman sebelumnya yang tadi dijelasin kakak-kakak di belakang tuh gak boleh ditiru ya. Kita memberikan edukasi ini supaya adik-adik atau teman-teman di sini tuh gak jadi pelaku, dan ketika ada hal-hal tersebut terjadi itu harus berani melaporkan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang non-consensual dissemination of intimate image dan revenge porn. Agak itu ya agak sensual ya, namanya revenge porn, dan mungkin teman-teman udah sering dengar kata porn itu apa. Tapi aku mau jelasin satu-satu. Kalau NCII itu adalah bentuk penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan. Misalkan nih, di sini ada gak yang pernah cowok misalkan masuk ke kamar mandi cewek, terus divideoin dari atas misalkan dan disebar. Nah, itu gak boleh ya, karena udah pasti si perempuannya itu tidak punya kemauan untuk si laki-lakinya itu menyebarkan foto atau video dia yang intim gitu. Dan ketika hal itu terjadi, itu bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, sedangkan kalau revenge porn itu dia adalah salah satu bentuk kekerasan gender online di mana si pelakunya itu memanfaatkan foto, video, gambar yang kontennya itu seksual dan disebarkannya itu dengan tujuan untuk mengintimidasi atau meneror si korbannya. Misalkan ya di sini ada dua orang laki-laki dan perempuan pacaran gitu. Nah, ketika pacaran misalkan si dua orang ini tuh suka saling bertukar foto, video, kayak apa tadi namanya kalau gitu namanya? Sexting, bener ya, sexting ya. Nah, tapi harus hati-hati, pacaran itu gak langgeng kan. Hari ini sayang-sayangan, aneng, besoknya taunya putus. Nah, ketika teman-teman udah terlanjur melakukan sexting, saling berkirim foto dan video yang vulgar, yang intim, taunya nanti besok-besok putus, bisa jadi loh salah satu pasangan kalian itu baik cowoknya maupun ceweknya menyebarkan foto atau video kalian. Jadi harus hati-hati. Pacaran itu harus sehat, dan sebisa mungkin sih jangan pacaran ya, kata mama saya gitu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman melakukan sexting seperti yang sudah dijelaskan Kak Wildan tadi. Karena ketika bisa aja ketika kalian putus, mantan kalian tuh menyebarkan foto dan video kalian yang sedang tidak berbusana, dan itu malu kan ya, dilihat keluarga, dilihat guru dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Udah paham ya non-consensual dissemination of intimate image dan revenge porn, paham? Oke, jangan sampai terjadi ya teman-teman, harus tetap berhati-hati. Terima kasih. Nah, sekarang ngapain nih? Bung Dila, Kakak Dila. Nah, sekarang kita waktunya bagi-bagi hadiah buat orang yang bisa jawab pertanyaan dari kita. Yes. Coba ya, aku mau satu cewek sama satu cowok. Coba yang berani maju ke depan dapat hadiah. Boleh ya, sini maju. Boleh, sini kamu. Kamu sini. Boleh.
ceweknya yang itu Ceweknya ya. yang tadi. Temenan. Sini. Sini bro, sini bro, Sini. sini. Nah. Sini. Kenalan dulu. Namanya siapa bro? Perkenalkan nama saya Cristiano Joshua Dada. Dipanggilnya Jojo. Dari kelas mana Jojo? Kemarin lawan siapa? Badminton. Tenang aja bro. Jojo dari kelas apa? Jojo dari kelas apa? Dari kelas 10.5. Mana teman-temannya? Tepuk tangan dong teman-temannya. Keren lo, punya Jojo keren nih. Berani dia. Satu lagi tanya dulu dong. Siapa namanya ini yang cewek? Nama saya Andriani. Nama saya Andriani. Siapa namanya jadinya? Andriani. Andriani. Dipanggilnya? Andri. Andri. Dari kelas? Dari kelas 10-6. 10-6, tepuk tangan dong buat temennya. Nah, oke. Oke, jadi lo langsung aja nih. Tanya dong. Kalau aku mau nanya deh ke Jojo, body shaming. Tadi ya Jojo merhatiin nggak? Merhati. Nah, body shaming itu apa sih menurut Jojo? Nggak harus sesuai, tapi sepemahamannya Jojo aja. Ngejudge fisik orang. Ngejudge fisik orang, bener ya teman-teman? Benar. Coba contohinnya ke Andri, tapi Andri jangan baper ya. Ini hanya contoh yang nggak boleh ditiru. Coba contohin. Contohnya gimana? Takut sakit hati. Enggak apa-apa, chill aja men. Bro, chill aja bro. Oh ya udah ke aku aja kak. Ya udah, ya Aku udah. ke Kariksa, ke Oh, Kariksa. mau ke siapa? Mau ke gua atau mau ke dia? Ke Kariksa. Lo kalau ke gua Aja. Oh, Jangan sakit hati ya. Oh, chill bro, gua sakit hati bro. Ayo, apa chill aja bro. So, gimana? Mau real, mau fiktif boleh, real juga gak apa-apa. I'm ready for it. Oke. Karika kok nggak berotot? Ya, kurus banget kayak Lidi. Nah, Kariksa kok nggak berotot? Apa Apa? Oh, Kariksa. Iya Kariksa nggak berotot. Kenapa Kariksa? Bercanda. Kariksa ada ototnya, nggak kelihatan aja. Tapi Jo, kalau gua gak berotot mungkin gua gak bisa gerak Jo. Iya benar. Cuman kurang keker Tapi aja. udah cocok ya? Iya cocok. Contohnya, terus Jadi pemahamannya. body shaming ini nggak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik ke laki-laki maupun ke bagus. Tepuk tangan dulu buat Jojo. Makasih, foto dulu dong. Nanti dulu ya, tunggu sini ya. Kita ke Andri sekarang. Andri. Kenalin teman-temannya. Andri, coba. Tadi Andri merhatiin nggak? Merhatiin dong. Perbedaan sexting dan texting. Oke. Kalau misalnya sexting itu tuh sama-sama saling mau si cewek maupun si cowoknya. Kalau misalnya texting itu neror tapi ceweknya atau cowoknya tuh nggak mau, jadi cuma diteror doang. Betul nggak teman-teman? Benar. Sexting itu dua belah pihak sama-sama mau. Kalau texting salah satu pihak doang yang ngancam. Jadi nggak boleh ya dua-duanya, karena kalau sexting pun ada kemungkinan foto atau video yang kalian kirim bakal dijadiin revenge porn oleh mantan kalian nantinya. Nggak mau kan kesebar kan? Jadi jangan ya teman-teman. Oke, hadiah buat Andri. Ini buat Andri. Foto dulu. Ayo kita foto dulu. Sini. Oke, jadi tadi itu ya. Masih semangat teman-teman? Selamat buat yang udah dapat hadiah. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Oke, jadi tadi teman-teman aku udah jelasin apa sih itu kekerasan berbasis gender dan apa istilah-istilah dalam kekerasan berbasis gender. Nah, sekarang aku mau jelasin bagaimana sih penanganan kekerasan berbasis gender jika kekerasan berbasis gender ini
kita yang mengalami. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan jika kita menjadi saksi kekerasan berbasis gender? Pastikan keamanan dan keselamatan korban. Jadi kita harus membuat si korban ini merasa aman dan nyaman. Lalu yang kedua ada pahami bahwa kekerasan terjadi bukan salah korban. Nah, jadi kita tidak boleh menyalahkan korban seperti tadi. Kamu sih pulangnya terlalu malam gitu, pakai pakaian ketat. Jadi gak boleh gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, melakukan konfrontasi terhadap pelaku. Jadi kita harus bertindak tegas kepada si pelaku. Lalu yang terakhir ada melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Contohnya kalau misalnya kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah, kita bisa lapor ke BK. Kalau terjadi di luar sekolah, kita bisa lapor ke RT ataupun pihak berwajib lainnya. Next, Kariksa. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan jika kita menjadi pihak pendamping KBG? Yaitu yang pertama, menjadi tempat bercerita korban. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk mendengar curhatan korban si KBG ini. Lalu yang kedua, mengutamakan prinsip tidak menyalahkan korban. Yang ketiga, tetap menjamin dan mengawasi proses hukum tetap berjalan. Next, Kariksa. Oke. Nah, yang ketiga, apa sih yang harus dilakukan jika kita menjadi korban kekerasan berbasis gender? Yang pertama, mencari pertolongan dan menenangkan diri. Lalu yang kedua, simpan bukti-bukti. Kita bisa rekam video, foto ataupun rekaman suara ya teman-teman. Lalu yang ketiga, berusaha terbuka dan bercerita ke orang yang dipercaya. Jadi kalau kita mengalami kekerasan berbasis gender, kita jangan pendem sendiri ya teman-teman. Kita harus cerita ke orang yang kita percaya. Lalu yang terakhir, jika trauma terus berlanjut, hubungi pihak konselor atau untuk mengatasi trauma. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib terkait kekerasan berbasis gender? Jika hal ini terjadi di lingkungan sekolah, silakan hubungi pihak bimbingan konselor untuk mendapatkan perlindungan serta arahan terkait kekerasan berbasis gender yang dialami. Namun, jika ini sudah merupakan tindakan kriminal di luar sekolah dan terjadi di halayak umum, dapat menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Udah ada yang jawab lagi nih. Oke, di sini ada live score ya teman-teman ya. Bisa kita lihat, tapi kalian jangan lihat live score. Kalian fokus saja pertanyaan-pertanyaannya, jawab secara seksama biar kalian dapetin poin dan juga dapat juara 1, 2, dan 3. Udah jam 9.15, jadi kita tutup. 2-3 pemenang 1, 2, 3. Congratulations! Yours too! Almas cantik! Siapa Almas? Mana Almas? Tepuk tangan dong buat Almas, ini maju-maju. Coba lihat HP-nya beneran gak namanya Almas? Yang kedua Panji, mana Panji? Panji sini Panji! Panji, maju sini Panji! bro! Maju dulu sini! Waduh, Rizky ternyata tersingkirkan bro. Better luck next time, Ren. Yang ketiga ada Sidkia Nahdah F. Mana Mana? orangnya? Siapa? Oke, maju sini bro. Nih. Maju sini, maju sini. Yeay. Iya. Semuanya mendapatkan nilai tertinggi nih dengan on fire 10 kali on fire nih. Oke. Ini Bisa. bentar. Oh, Dimas Panji bener.
Gua kira Dimas namanya. Jadi selain jawaban yang benar, kecepatan waktu juga dihitung kalau main quizzes. Jadi teman-teman ini berarti jawabnya benar dan juga cepat. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga teman-temannya. Oke, langsung aja ke Dila, kasih dong biar mereka bahagia. Di tengah dulu, di sini. Siapa tadi namanya? Cynthia. Di sini dulu, jangan di situ dia. Oh iya, oke. Ini dulu. Nah, Oke, nah udah pada tahu ya ini siapa? BTS atau apa kepanjangan BTS tuh? Bangtan Boys kalau nggak salah. baru dapur jambe. Baru enggak lah, kan S. Oke, aku mau jelasin ya, tapi di sini aku mau jelasin BTS itu apa, dia dari mana, karena aku yakin teman-teman udah pada tahu BTS tuh boy band apa, dari mana dan lain sebagainya. Di sini yang mau aku jelasin itu, aku ingin mengencourage atau membangun semangat teman-teman untuk menjadi agen kebaikan di masyarakat ya, paling kecil di lingkungan sekolah dulu aja. Nah, jadi ceritanya BTS ini dia punya campaign yang namanya campaign Love Myself. Dan si kampanye ini merupakan kolaborasi antara BTS dan UNICEF ya. UNICEF itu badan bawahannya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang concern atau konsentrasinya itu di perlindungan anak-anak gitu. Nah, lewat kampanye Love Myself ini UNICEF menjadi apa ya? Menjadi duta untuk menghilangkan kekerasan di dalam masyarakat. Bahkan ya, pada tahun 2021 BTS ini dengan cara menjual album, merchandise dan lain sebagainya, mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar 3,6 juta US dollar. Kalau dirupiahin berapa miliar kali ya, itu banyak banget kayaknya. Nah, bahkan dengan kampanye ini BTS itu sampai diundang loh ke kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang tahu di mana PBB kantornya? Di NY, tahu NY? New York, di New York Amerika Serikat. Keren ya, mereka kampanye untuk mereka kampanye untuk menghilangkan kekerasan di masyarakat, bahkan sampai diundang ke kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di depan para kepala-kepala negara dari seluruh dunia. Nah, terus kenapa sih kita mau nyeritain BTS? Ini bukan doktrin ya, bukan doktrin supaya teman-teman suka BTS, karena pasti gak semuanya suka BTS. Ada yang suka wibu, ada yang saya sukanya dangdut misalkan, dan lain-lain. Nah, dengan menjelaskan kampanye Love Myself ini, kita juga pengen teman-teman tuh termotivasi, mendapat semangat untuk menjadi duta kebaikan yang menghilangkan kekerasan di masyarakat. Terus aku harus ngumpulin uang juga Kak, segede 3,6 juta US dollar. Gak usah ya, mending buat SPP sekolah dulu aja gitu. Nah, kita itu kalau mau berkontribusi gak perlu nunggu kaya dulu, gak perlu nunggu pintar dulu kayak BTS misalkan ngumpulin uang berjuta-juta dolar. Kalau teman-teman pengen jadi duta kebaikan juga, mulailah dari hal-hal kecil. Sekecil misalkan ketika ada teman kalian yang jadi korban kekerasan, teman-teman tuh gak boleh diem. Jangan cuma diliatin aja, jangan cuma itu kan bukan urusan gue, bodo amat. Nah, ketika ada hal-hal kekerasan yang tadi kita jelasin terjadi pada kalian atau pada keluarga, pada teman-teman, kita harus bisa berani speak up. Kalau perlu lapor ke pihak berwajib. Kalau perlu konfrontasi si pelakunya, supaya si kejahatan itu tidak langgeng ya, terutama di sekolah ini gitu. Ketika ada hal-hal kekerasan seksual terjadi, coba mulai biasakan untuk melapor ke guru, ke BK, ke kepala sekolah dan lain-lain. Karena berbuat kebaikan itu gak perlu ngumpulin uang segede itu juga. Kita bisa mulai berkontribusi dari hal-hal yang kecil. Oke teman-teman, dari sekarang bisa ya, ketika ada kekerasan di lingkungan kalian harus menjadi pembela ya, bukan menjadi pelaku ya. Dan ketika kalian jadi korban sekalipun, kalian gak perlu sedih, laporkan ke pihak BK, ke orang tua dan ke pihak berwajib. Oke, nampaknya kita sudah di penghujung acara ya teman-teman semua. Itulah sosialisasi dari kekerasan berbasis gender dari kami, Hubungan Internasional. Iya, foto-foto. Iya, tahu aja. Hubungan Internasional Unsika Karawang ya. Terima kasih semuanya ya atas perhatiannya, atas antusiasmenya dan juga